Shalom adik-adik. Wah, gimana nih kabarnya? Pasti luar biasa sehat kan? Wah, sehat-sehat. Tapi ini pasti lagi ada yang di luar kota, ada yang mungkin di Semarang aja, mungkin ada yang lagi di rumah kakek neneknya. Tapi nggak apa-apa, kita tetap sekolah minggu lewat online ya. Wah, keren-keren. Masih inget ya kak sekolah minggu ya? Harus dong, wajib itu. Nah, kakak mau tanya, siapa di sini yang tidak lupa untuk berdoa tadi pagi? Siapa? Kakak percaya semuanya di sini pasti berdoa, selalu mengucap syukur pada Tuhan, selalu berterima kasih pada Tuhan karena masih diberikan apakah kesehatan, sukacita, masih bisa ketemu papa mama, adik, kakak sama mbaknya di rumah. Yuk, maka dari itu Kak Vina mau ajak kita bersyukur sekali lagi sama Tuhan lewat satu buah pujian. Selamat pagi Tuhan. Yuk, sambil berdiri yuk kita pujian. Ikutin godaannya ya. Selamat pagi Tuhan, tanpa terima kasih. Tuhanlah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tanpa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tanpa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Bertambah cintanya. Lagi bertambah cintanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pada pagi hari ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun online Tuhan, tapi kami percaya bahwa Tuhan yang memberkati sekolah minggu kami ini dari awal sampai akhir Tuhan. Kiranya Tuhan yang mau berikan kami hati yang mau mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Siapa di sini yang sudah siapkan Alkitabnya adik-adik? Boleh disiapin dulu, kita mau masuk ke firman Tuhan. Boleh Alkitab ataupun HP, tapi jangan main HP ya. Buka Alkitabnya. Dan siapa di sini yang sudah tahu temanya pada hari ini? Coba apa? Betul. Karena kita masih masuk masa raya Paskah, kita masih temanya tentang percaya, Kak. Iya. Percaya tentang apa nih? Tentang Tuhan Yesus yang mati di kayu salib, dikuburkan, bangkit dan menyelamatkan semua umat manusia. Adik-adik percaya nggak kalau adik-adik itu diselamatkan sama Tuhan? Pastinya harus percaya ya, Kak ya. Iya, betul. Untuk itu kita mau pujikan satu lagu untuk masuk ke firman Tuhan pada hari ini. Kita mau pujikan Tidak Berhenti Percaya. Menuntun langkahku.
Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya luar biasa di dalam Kristus Yesus. Adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Sudah ya? Sudah disiapkan Alkitabnya? Sudah? Nah, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, Kak Rina mau tanya nih adik-adik. Beberapa hari yang lalu kan adik-adik libur ya. Ada yang pergi keluar kota nggak? Ada? Ada yang bertemu dengan keluarga besar? Atau jalan-jalan di kota Semarang aja ada? Atau kakak-kakak nih yang di kelas 6 SD sedang malah di rumah aja belajar mempersiapkan karena sebentar lagi mau asesmen akhir jenjang ya. Tetap belajar ya, belajar dengan setia dan rajin supaya nama Tuhan juga dipermuliakan melalui pendidikannya adik-adik. Dan nanti adik-adik bisa mengerjakan setiap soalnya dengan baik ya. Minta pertolongan dari Tuhan Yesus supaya adik-adik dapat mengerjakannya dengan baik. Baik, adik-adik, Kak Rina mau bertanya nih. Satu hal, pernah nggak dengar ataupun tahu nama anak yang bernama Gracia Epifania? Pernah dengar? Atau baru kali ini adik-adik dengar Gracia Epifania? Sudah pernah dengar ya? Baik, kalau belum, Kak Rina mau putarkan satu klip begitu ya adik-adik. Lalu coba adik-adik amati dan juga lihat, juga dengarkan apa yang disampaikan melalui video klip tersebut. Ya, mari kita lihat. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ya, adik-adik sudah lihat video klipnya ya. Nah, nama adik kecil ataupun yang menyanyi tadi itu, tokoh itu namanya adalah Gracia Epifania. Ada hal yang menarik dan juga yang dapat diperhatikan dari video klip tersebut. Suaranya bagus ya. Banyak sekali orang yang terberkati dari lagu-lagu yang dia nyanyikan. Dari catatan yang Kak Rina punya, Gracia ini sudah menghasilkan dan juga menyanyikan banyak sekali lagu rohani yang itu memuliakan nama Tuhan dan juga dapat memberkati banyak orang. Nah, adik-adik coba lihat. Tadi yang namanya Gracia Epifania itu lahir di Kalimantan Timur pada tahun 2006. Ya, 2006 adik-adik. Nah, ternyata Gracia Epifania itu dia mempunyai bakat yang diberikan oleh Tuhan, yaitu dia pintar sekali main piano loh. Meskipun di dalam keterbatasannya dia tidak bisa melihat. Ya adik-adik, tadi kalau adik-adik perhatikan di videonya, kan kelihatan bahwa ternyata Gracia ini tidak bisa melihat. Nah, namun di dalam keterbatasannya dia tetap mau. Di dalam situasinya tersebut dia tetap mau untuk memuliakan nama Tuhan. Nah adik-adik, di dalam catatan Kak Rina ini ya, jadi ia telah menghasilkan banyak lagu rohani yang banyak memberkati orang. Dan memang sejak lahir ternyata bola mata Gracia itu ditemukan ada kelainan begitu ya, yang menyebabkan dia selama seumur hidupnya dia tidak bisa melihat. Nah, kenyataan ini awalnya ya membuat kedua orang tuanya itu sempat sedih. Namun mereka semua percaya. Mereka yakin bahwa pasti ada rencana Tuhan yang indah di balik
semua hal yang mereka hadapi. Nah, tentunya adik-adik, meskipun Gracia ini tidak dapat melihat dan di dalam keterbatasannya dia tumbuh menjadi anak yang sangat tangguh. Dia tidak menyerah begitu akan keadaannya. Nah, dia bisa bermain sendiri begitu ya adik-adik. Terus di dalam ceritanya yang pernah Kak Rina baca, dia itu bisa naik turun tangga sendiri loh adik-adik. Dan itu di sejak usia 4 tahun, Gracia itu sudah menunjukkan bakat yang sangat luar biasa. Dia bisa bermain piano dan juga suaranya sangat merdu. Ya adik-adik tadi dengar. Siapa yang adik-adik di sini suka menyanyi? Ya? Atau bermain musik? Wah, talenta yang Tuhan berikan buat adik-adik. Tentunya itu nanti dikembalikan juga untuk melayani dan juga memuliakan nama Tuhan. Bernyanyi buat Tuhan, bermain musik buat Tuhan juga. Seperti Gracia tadi. Nah, di dalam catatan ini juga adik-adik bahwa ternyata Gracia Epifania ini dia juara 1 penyanyi anak Indonesia tingkat nasional di Kalimantan Timur. Dia juga pernah menjadi juara 3 penyanyi solo Gloria di Balikpapan, pernah menjadi juara 3 juga di Grand Final Kirana Semen Indonesia di Jakarta. Lalu juara 2 menyanyi solo di Semarang dan juara 1 kontes piano dan kontes bernyanyi di Balikpapan. Luar biasa ya Tuhan bekerja di dalam hidup Gracia ya. Nah, tentu saja adik-adik, Gracia ini juga aktif melayani Tuhan di gerejanya. Nah, adik-adik kalau yang sudah bisa buka internet ya, adik-adik buka YouTube, di situ juga ada tuh lagu-lagunya dia, juga kesaksian dia bagaimana dia melayani di gerejanya melalui suaranya dia bernyanyi dan juga bermain piano. Dia juga punya akun Instagram, nanti adik-adik boleh cek di situ. Orang tuanya memposting ini ya tentang kegiatannya dia menyanyi dan juga memuji nama Tuhan dan bermain piano. Luar biasa sekali. Nah, adik-adik tentunya di sini bisa kita lihat bahwa Gracia itu dengan keterbatasannya dia tetap mencintai Tuhan. Dia tetap mengasihi Tuhan, apalagi lirik-lirik lagu yang dia nyanyikan itu juga menggambarkan pengalaman dia, khususnya yang bagian walau ku tak dapat melihat itu tadi. Ya lagunya walau ku tak dapat melihat. Gitu ya adik-adik. Jadi apalagi adik-adik yang bisa melihat langsung ya. Buat Gracia saja yang tidak bisa melihat secara langsung, secara fisik, dia tetap mempunyai pengharapan karena dia mempunyai mata rohani, begitu ya. Dia mempunyai kepercayaan bahwa Tuhan akan bekerja di dalam hidupnya, bahwa Tuhan akan menolong senantiasa di dalam hidupnya, ya, dan juga Tuhan akan menyertai dia. Tentunya dia juga Tuhan Yesus, Tuhan kita juga menyertai adik-adik semua dan juga Kak Rina di dalam kehidupan kita. Nah, kisah hidup Gracia ini adik-adik beserta lirik-lirik lagunya tersebut mengajarkan kepada kita bahwa supaya kita ini mau percaya, kita percaya akan setiap rencana Tuhan di dalam hidup kita. Mungkin pernah ya di masa-masa hidup adik-adik ada yang pernah sakit begitu. Pernah ya, pasti pernah ya. Paling nggak sekali adik-adik pernah sakit ya. Mungkin itu demam, batuk, pilek. Tapi adik-adik percaya, papa mama percaya, yang merawat adik-adik itu percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati adik-adik sehingga adik-adik sembuh. Ya, atau mungkin jangan-jangan adik-adik ada yang sakit saat ini. Kalau ada yang sakit, tetap percaya dan mempunyai pengharapan di dalam Kristus bahwa adik-adik akan sembuh, begitu. Nah, adik-adik, kiranya dari cerita ini adik-adik dapat terberkati. Nah, firman Tuhan yang menguatkan kita hari ini, yang sejalan dengan cerita dari kesaksian dari Gracia Epifania itu tadi, yaitu diambil dari Yeremia 29 ayat 11. Ya, yuk coba ambil Alkitabnya. Kita mau baca bersama-sama dari Yeremia 29 ayat 11. Kak Rina akan bacakan buat adik-adik.
yang berbunyi demikian dari Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Adik-adik, kita tahu bahwa cerita ini, ayat Alkitab ini diambil pada waktu itu bangsa Israel berada di dalam masa pembuangan. Bahwa di dalam situasi yang tidak enak tersebut, ketika mereka menjadi tawanan begitu ya, dalam masa pembuangan itu mereka tidak bisa menikmati hak-hak mereka sebagai orang merdeka. Namun satu hal yang mereka percaya, yaitu bahwa suatu hari Tuhan Yesus akan Tuhan Allah akan menolong mereka, akan menguatkan mereka dan juga melepaskan mereka dari pembuangan di Babel ini. Dan tentunya kita lihat ya adik-adik bahwa di akhir cerita mereka bisa dikeluarkan dari Babel. Tentunya ini sama dengan cerita dari Gracia tadi. Walaupun situasi mungkin yang kita lihat, kok dia tidak bisa melihat, tetapi Tuhan Yesus mempunyai rencana yang luar biasa buat Gracia. Ya, Tuhan pakai Gracia. Tuhan berikan talenta bermain musik. Tuhan berikan suara yang merdu. Tuhan berikan papa mama yang sangat mengasihi dia, orang-orang di sekitarnya dia. Itu membuktikan bahwa Tuhan memberkati dia. Sehingga dia pun di dalam hidupnya dia dapat menjadi berkat. Ya, dari lagu-lagunya, dari musik yang dia bawakan, begitu adik-adik. Nah, Kak Rina mau tanya kali ini, adik-adik mau nggak menjadi berkat juga buat orang lain? Ya, adik-adik mau tentunya. Nah, adik-adik tetap memiliki iman percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, tetap percaya dan bahwa mungkin ada nih adik-adik di dalam keadaan yang sedang gelisah, sedang sedih, atau di dalam suatu hal yang adik ingin sesuatu yang mungkin belum didapatkan begitu, tapi tetap adik-adik harus memiliki pengharapan dan juga percaya di dalam Tuhan Yesus bahwa rencana Tuhan Yesus itu jauh lebih indah, bahwa Tuhan Yesus menyiapkan rencana yang jauh lebih indah buat adik-adik, buat Kak Rina. Dan meskipun sekarang adik-adik belum melihatnya, tetapi kita harus memiliki iman percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan Yesus akan menolong kita dan juga menguatkan kita. Nah, tadi terlebih untuk kita tahu bahwa kakak-kakak kalian yang kelas 6 SD sebentar lagi akan tes ya. Tidak apa-apa, tetap terus belajar. Dan walaupun belum lihat sekarang, nanti setelahnya bagaimana, tetapi tetap memiliki iman percaya bahwa Tuhan Yesus akan memberkati kalian di dalam belajar kalian. Tentunya adik-adik juga tetap harus mengerjakan bagiannya, yaitu belajar dengan baik. Nah, adik-adik, kiranya firman Tuhan yang dibagikan ini, yang diambil dari Yeremia 29 ayat 11, dan juga cerita tentang Gracia tadi, mengajarkan kepada kita, khususnya buat adik-adik, bahwa adik-adik dapat belajar percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus akan memberkati kita dan menolong kita, dan terutama apabila di dalam keadaan yang sulit dan tidak enak mungkin, atau tidak menyenangkan, kita harus tetap memiliki kepercayaan dan juga iman kepada Tuhan bahwa Tuhan akan senantiasa menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang Tuhan boleh berikan buat kami pada hari ini, yang mengajarkan kepada kami Tuhan bahwa Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang baik buat kami, rancangan yang damai sejahtera, yang juga memberikan kepada kami hari depan yang penuh dengan harapan dan bukan rancangan kecelakaan Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Bapa, kami mohon kiranya Tuhan membimbing kami senantiasa supaya kami dapat mempersembahkan hidup kami dapat menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, kepada orang tua kami, dan juga Tuhan kami dapat menjadi berkat untuk sekeliling kami Tuhan. Kami juga mengucap syukur melalui cerita dari Gracia Tuhan. Kami melihat bahwa Tuhan dipermuliakan di dalam hidupnya Tuhan. Tuhan, kami boleh belajar melalui Dia Tuhan,
bahwa di dalam keadaan yang mungkin tidak baik atau tidak menyenangkan, Tuhan tetap bekerja di dalam hidupnya Tuhan. Dan kami pun memiliki Tuhan Yesus yang sama, yang tidak akan berubah Tuhan, yang tetap mengasihi kami, Tuhan Yesus yang juga memberkati kami, seperti Tuhan juga memberkati Gresia. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa Bapa bersama-sama. Kami berdoa buat teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang sakit Tuhan. Bapa, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan jamah dan juga sembuhkan Tuhan. Biarkan anak-anak ataupun teman-teman kami yang sakit ini Tuhan boleh sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk orang tua kami Tuhan dan juga yang menjaga kami dan mendidik kami Tuhan. Bapa, Engkau berikan kesehatan kepada mereka, kepada orang tua kami. Engkau berikan perlindungan dan juga berkat Tuhan di dalam pekerjaan mereka, sehingga mereka pun boleh mengasihi Tuhan dan dapat membimbing kami di dalam kami mengenal Tuhan Yesus. Juga di dalam kesehariannya Tuhan, Kau juga bimbing dan sertai. Bapak, kami juga berdoa buat teman-teman kami, kakak-kakak kami yang kelas 6 Tuhan, yang sebentar lagi akan menghadapi asesmen akhir jenjang. Tuhan Yesus, Engkau berkati belajar mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka boleh mengerjakan setiap soal nanti ke depan Tuhan Yesus dengan baik. Mereka dapat mengerjakannya dengan penuh sukacita. Tuhan berikan damai sejahtera Tuhan. Biar apa yang dikerjakan boleh menjadi berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Kau berkati waktu-waktu belajar mereka. Dan pada akhirnya mereka dapat mempersembahkan apa yang mereka kerjakan itu untuk Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk keseharian kami dan juga hari-hari kami setelah ini Tuhan Yesus, di dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Bapa, ajar kami supaya kami dapat senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami Bapa, di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita akan persembahan. Untuk persembahan, silakan nanti adik-adik bisa lihat tayangan berikut ini. Nah, adik-adik tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Semoga tadi firmannya tetap diingat-ingat dan dilakuin di kehidupan sehari-hari. Oke, pintar. Nah, untuk menutup sekolah minggu pada hari ini, yuk kita berdiri lagi yuk. Kita mau pujikan satu buah pujian judulnya Percaya Saja. Pakai gerakan ya. Percaya saja, percaya saja, percaya demi kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya pasti kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya demi kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya pasti kita menang. Nah, sekolah minggu sudah selesai. Jangan lupa ya adik-adik, untuk minggu depan ada sekolah minggu onsite. Jadi adik-adik harus datang ke gereja. Oke. Happy Sunday semuanya. Tuhan Yesus memberkati.